pentingnya B2SA itu untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, apalagi balita, ibu hamil, terus malah sekarang lansia. Petani kadang-kadang mereka takut, misalnya diregister, nanti kita pertama nanti dikenai pajak katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Idaman Terbaik, bincang-bincang di Seketapang Kutai Kartanegara. Dan saat ini kita sedang berada di PPID Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara, tepatnya di Gedung D Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara. Nah, Sobat Pangan, kita percaya bahwa tiada kehidupan tanpa pangan. Dan pangan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga harus beragam, bergizi seimbang dan aman. Dan dengan tema kita pada hari ini yakni penerapan pangan isi piringku B2SA dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG. Nah Sobat Pangan, dengan narasumber kita hari ini yakni Ibu Hetty Sri Tuestiani SOS nih, selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita ngobrol terkait ini Bu, keanekaragaman pangan, khususnya ketika kita berbicara Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara nih Bu. Sejauh ini bagaimana peran Disketapang Kukar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan nih? Sekarang ini kami sering melakukan sosialisasi, edukasi kepada anak-anak dan ibu-ibu kelompok dasawisma dan masyarakat. Pentingnya artinya daripada menu B2SA. Kalau dulu sih barangkali kita bilangnya 4 sehat 5 sempurna ya, 4 5 sempurna. Sekarang B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi bergizi itu di dalam komposisi makanan itu yang ada di dalam piring kita itu harus bergizi paling tidak. Seimbang dalam artian seimbang dalam komposisinya. Seperti di dalam isi piringku. Aman dari pestisida, misalkan buat obat apa segala macam, terus aman juga untuk kita konsumsi. Jadi itu sih isinya B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sejauh ini implementasinya gimana Bu kalau di masyarakat sendiri terkait program B2SA ini sendiri? Ya, untuk di masyarakat sendiri sih sebenarnya masih belum terlalu dengan B2SA, tapi kami dari Dinas Ketahanan Pangan selalu menggaungkan atau mempromosikan daripada apa itu B2SA. Selama ini orang awam juga masyarakat sendiri bertanya-tanya, apa itu B2SA? Dan di situ kami selalu mensosialisasikan, makanya di setiap program kami itu selalu ada edukasi dan sosialisasi, baik itu terhadap anak-anak sekolah, masyarakat, dan ibu-ibu yang khususnya PKK dasawisma yang ada di desa-desa. Dan terkait misalnya tadi Ibu bilang kan beragam, bergizi dan juga seimbang. Apakah ada persentase begitu Bu terkait dengan misalnya beragam nih proteinnya harus sekian? Ada. Jadi makanya untuk beragam, bergizi, seimbang, aman itu makanya dituangkan dalam isi piringku. Komposisinya itu sudah beragam. Jadi komposisinya itu ada yang berapa, yang hitungannya berapa gram dan itu sendiri ditentukan oleh ahli gizi. Ahli gizi yang menyusun itu ahli gizi. Makanya kita kalau mengadakan sosialisasi atau edukasi itu kami kerjasamanya dengan ahli gizi. Kami meminta pada ahli gizi komposisinya apa-apa karena mereka yang lebih tahu gizinya itu berapa gitu. Terkait dengan MBG sendiri Bu, kalau MBG sendiri itu kan salah satunya memang sama harus B2SA juga begitu. Sejauh ini di Kutai Kartanegara seperti apa Bu penerapan? Sementara ini kan MBG kan sudah berlanjut nih. Tapi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, kebetulan Dinas Ketahanan Pangan juga kan sebagai sekretaris daripada untuk MBG tersebut. Nah di situ kami peran daripada konsumsi, bidang konsumsi itu paling tidak kami menerapkan daripada menu B2SA-nya. Di mana kami mengharapkan menu daripada MBG itu
bersumber daya lokal. Bersumber daya lokal, yang mana sayur-sayurnya kalau perlu kita dari sini, dari daerah yang setempat. Terus juga menu-menu yang biasa kita sajikan di dekat-dekat daerah yang memang ada MBG-nya itu, kalau bisa kita tampilkan. Jadi itu salah satu juga promosi daripada B2SA sendiri. Jadi jangan sampai menu itu di dalam MBG kita menu yang kebarat-baratan. Gitu. Itu Jadi nggak boleh, Bu, ya? bukan nggak boleh sih, tapi kalau menurut saya, kalau diberikan kepada anak-anak sekolah itu gizinya di mana? Berarti lebih ditekankan lagi. Ditekankan, paling tidak sesuai komposisinya, ada protein, ada sayurnya, ada buah-buahannya. Jadi di situ harus kita tekankan bahwa MBG itu sangat penting pada anak-anak, menunya daripada B2SA, bersumber daya lokal. Ada semboyan I love pangan lokal. Oh, I love pangan lokal gitu. Berarti ada berkolaborasi juga dengan yang menghasilkan pangan lokal sendiri seperti petani atau seperti ya, apa? paling tidak kita kan mengharapkan seperti berasnya juga kan dari petani yang ada di sekitar kita. Karena kasihan kan kita tidak memberdayakan petani kita yang ada. Terus sayur-sayuran juga paling tidak kita ambil di sekitar yang kita punya. Jadi kita bisa memberikan kelebihan pendapatan juga kepada petani-petani. Petani-petani juga bisa merasakan dengan adanya MBG ini mereka merasa diperlukan. Nah, terus dengan harapannya juga dengan adanya MBG ini petani kita juga selalu giat dalam untuk menanam sayur-sayuran. Pasti kan ada pemakainya kan, paling tidak mereka juga bangga ya kalau hasil pangan mereka itu, hasil tanaman mereka itu kita gunakan untuk MBG tersebut. Sejauh ini di Kutai Kartanegara apa sudah ada masyarakat yang merasakan dampaknya langsung gitu terkait sosialisasi tadi, atau di mana di desa tersebut sudah mulai nih petaninya udah mulai atau PKWT-nya udah mulai nih sadar gitu bahwa penting nih pangan lokal digalakkan kembali dengan adanya program B2SA ini? Oh gitu. Iya, sekarang ini juga kan B2SA itu kita mengacunya kepada non beras, non terigu ya, seperti umbi-umbian. Nah sekarang ini kita lihat, kalau saya perhatikan, alhamdulillah daripada B2SA itu ada dampaknya. Sekarang kan pagi-pagi itu sarapan pada kukus-kukusan tuh. Iya, betul. Jadi yang di kukusan itu kan umbi-umbian, jagung. Alhamdulillah daripada B2SA itu sendiri sudah ada yang sadar gitu untuk mengkonsumsinya. Pagi itu kita tidak perlu karbohidrat yang berat-berat, perlunya rebus-rebusan gitu aja. Dari organisasi kayak PKWT dan lain-lain itu seperti apa, Bu? Apakah ada insight dari mereka? Mereka juga akhirnya semangat untuk menanam juga karena adanya pergeseran-pergeseran kayak kita harus makan itu tadi kukusan-kukusan atau ubi-ubian gitu. Iya, sekarang ini alhamdulillah untuk di desa Karangtunggal sendiri sudah menghasilkan daripada umbi rambat ya. Desa Karangtunggal itu di mana, Bu? Di seberang, Tenggarong seberang. Tenggarong seberang. Ya, jadi mereka juga bisa merasakan hasil daripada panen mereka sendiri yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya KUKA. Artinya daripada umbi-umbian tersebut dihasilkan oleh Karangtunggal, ingin mencoba nantinya akan adanya pelatihan pangan lokal. Yang paling tidak dari umbi-umbian itu bukan hanya untuk dijual oleh mereka, terus untuk dikukus aja, paling tidak bisa dijadikan tepung, terus tepung ubi rambat. Kan ada juga tepung mokap. Tepung mokap itu kan berdasarkan daripada ubi kayu. Nah, harapan kami juga kan ubi rambat yang dihasilkan oleh Karangtunggal yang banyak, yang melebihi daripada capaiannya itu kemarin, paling tidak bisa diolah sebagai tepung juga. Bukan hanya untuk kudapan. Kemudian terkait dengan bidang Ibu sendiri, konsumsi dan penganekaragaman pangan, Bu. Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu apa saja, Bu? Kegiatan yang sudah kita lakukan sih sekarang ini seperti edukasi dan sosialisasi B2SA. Itu kami mensasarnya kepada anak SD. Anak SD? Anak SD yang di kecamatan yang sekiranya banyak yang anak kurang mampu. Oh, anak kurang mampu. Ya, maksudnya kenapa? Kami memberikan edukasi dan sosialisasi itu terkait daripada protein yang mereka konsumsi. Selama ini kan menurut daripada guru-guru setempat juga kan mereka jarang untuk mengkonsumsi telur, susu. Karena susu dan telur itu paling tidak perlu untuk pertumbuhan anak-anak. Gimana capaian tingginya, kesehatannya, pertumbuhan otak, mencegah stunting. Iya, paling tidak mencegah stunting gitu. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun sudah kami laksanakan. Dan mudah-mudahan kalau memang
selanjutnya kami akan ini mencoba lagi untuk sosialisasi daripada gemar makan buah dan sayur. Gemar makan buah dan sayur. Ya. Kalau tadi minum susu dan telur, Ya, ini buah dan sayur. ya. Kegiatan lainnya juga yang ada di konsumsi itu selain sosialisasi dan edukasi, ada juga pelatihan pangan lokal. Pelatihan pangan lokal itu kami mensasar kepada desa-desa, ibu-ibu dasawisma, juga kepada ibu PKK, di mana pelatihan pangan lokal itu kami bekerja sama dengan pihak PPKN. Berarti Persatuan Pengusaha Kuliner Ya. yang memang menghasilkan pangan begitu ya. Ya, tapi kami tidak seharusnya melepaskan ke mereka bahwa menu yang mereka buat itu dari mereka. Kami meminta, misalkan yang ada di desa tersebut yang mereka untuk mengadakan pelatihan, misalkan dari umbi-umbian, kami minta umbi-umbian itu dijadikan kudapan. Yang mana kudapan tersebut itu kan bisa untuk salah satu sebagai penghasil mereka sendiri untuk pendapatan. Misalkan pizza, atau bisa juga sih pizza barangkali berbahan daripada umbi-umbian. Nah, kami minta di situ karena di situ salah satu sosialisasinya juga kita atau promosinya daripada pangan bersumber daya lokal. Jauh ini menurut Ibu selama di lapangan antusiasme masyarakat seperti apa Bu? Dengan adanya program-program atau kegiatan-kegiatan dari bidang Ibu sendiri. Ya alhamdulillah sekarang ini sih mereka kalau kita terjun ke lapangan alhamdulillah mereka menyambut. Tapi tidak bosan-bosannya kami selalu mempromosikan daripada perlunya B2SA, menu B2SA itu gimana. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan dengan kuku-kukusan pagi-pagi itu sudah mereka jalankan. Ya pelan-pelan lah, paling tidak namanya kita masyarakat kan untuk kegemaran itu kan beda-beda ya. Ada yang suka misalkan sayur, ada yang suka umbi-umbian, ada yang malahan sayur sendiri ada yang tidak terlalu suka. Kalau Ibu lihat sendiri kan kita kalau di Kukar itu kan ada pedalaman, tengah sama pesisir nih Bu. Apakah ada pembedaan tuh Bu terkait kegemaran atau makanan atau mungkin misalnya di hulu nih ikan banyak ikan atau di tengah nih apa itu gimana Bu? Kalau di hulu hilir tengah itu kami ambil misalkan pangan lokal yang ada di sekitar mereka itu apa? Misalnya ikan. Kami minta dengan ini yang mengajar untuk pelatihan, kami minta tema ikan yang diangkat supaya anak-anak atau daripada masyarakat yang ada bisa menyukai dari olahan ikan. Olahan umbi-umbian itu pokoknya selalu dijadikan ini inovasi untuk mereka. Nah ini saya tadi dengar bahwa salah satu programnya itu ada Pondok Pangan Etam nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan sendiri Pondok Pangan Etam itu seperti apa? Jadi konsepnya gini, Pondok Pangan Etam itu artinya daripada Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan RBPK. Jadi itu ditujukan kepada orang yang kurang mampu. Pondok Pangan Etam itu sendiri sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kita mengajak kepada masyarakat yang kurang mampu itu untuk bisa memanfaatkan pekarangannya. Oh, memanfaatkan pekarangannya untuk menanam daripada sayur-sayuran. Kami mengharapkan kepada penerima manfaat tersebut paling tidak mereka bisa untuk konsumsi sendiri dulu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kalau ada kelebihan boleh dijadikan hasil pendapatan. Apakah artinya itu di Ketapang memberikan bibit atau seperti apa Bu? Oh bibit. Bibit. Jadi PPS sendiri selama ini kami berikan bantuan saprodi. Saprodi itu yaitu berupa bibit, terus juga pupuk yang mereka manfaatkan di pekarangannya. Nah di situ kami setiap desa kami hadirkan PPL, penyuluh. Untuk mengawal mereka, untuk mendampingi mereka. Berarti memang sasarannya itu orang kurang mampu. Ya. Terus kemudian indikatornya bisa dikatakan kurang mampu kalau dari penilaian dari Disketapang sendiri itu seperti apa Bu? Kita kan kerjasamanya juga dengan pihak desa ya. Pihak desa sendiri yang memberikan data terhadap kita. Terus juga kita ada di linknya itu juga RBPK itu ada yang BNMB address. Di situ udah kelihatan. Indikatornya ya pertama orangnya memang kurang mampu, terus penghasilannya kurang. Jadi di situ kami berikan. Kita sudah berapa desa ya? Sudah berapa desa yang untuk tahun ini kami ada di Tenggarong Seberang, di Lojanan juga ada. Kami selalu monitoring untuk kegiatan tersebut. Yang mana alhamdulillah mereka sudah bisa menghasilkan
sayur-sayuran paling tidak untuk dikonsumsi sendiri itu loh. Gambar desanya itu kemarin ya ada desa Sukamaju, Sepurwajaya. Purwajaya. Iya. Satu itu Separi. Separi. Purwajaya, Separi. Iya. Nah dari 3 ini tadi Ibu kasih contoh, kendalanya apa tuh Bu di masing-masing ini Bu? Kendalanya itu kadang-kadang ya paling tidak ada tidak kekompakan dari Tidak kelompok. kekompakan. Oh tapi memang itu kelompok atau Kelompok, per orang? Oh kelompok. Kita kasihnya kelompok. Makanya tadi di situ kami berikan penyuluh untuk mendampingi mereka. Tapi alhamdulillah yang ini yang kami kasih alhamdulillah mereka berkegiatan terus. Terus kami pantau terus, kami minta laporannya. Paling tidak kalau memang mereka sudah ada hasilnya, kami minta berapa sekali panen itu berapa kilo. Jadi di situ ada sayur, ada cabai. Yang sekarang cabai lagi meroket lagi naik. Betul, lagi naik. Ini lagi akhir-akhir naik. tahun Benar, ya, Bu, ya. benar. Untuk Akhir sekarang tahun. itu lagi naik lagi. Ada beberapa buah juga kami suruh tanam. Artinya di situ mereka kan bisa menikmati hasil daripada tanaman mereka sendiri dan bisa untuk diberikan kepada rumah tangga mereka sendiri juga. Gitu. Dan juga bisa menghasilkan Ya, nilai ekonomis juga Bu ya. ya. Kalau Untuk Bu. kelompok itu sendiri kan daripada PPE itu ada 25 orang. Nah, masing-masing kelompok itu kami bagi satu rumah tangga itu ada berapa polybag. Di demplotnya juga ada. Jadi di demplot itulah mereka yang selalu bergotong royong. Artinya PPE tadi bisa mendukung B2SA secara Iya. langsung ya Bu? Benar. B2SA itu lingkupnya besar. Artinya juga kan beragam itu kan maksudnya tidak hanya satu makanan. Beragam itu bisa nasi, bisa umbi-umbian, sagu. Nah itu beragam maksudnya itu. Bergizinya itu setiap makanan yang ada di atas piring itu harus ada gizi, porsi gizinya harus ada. Jadi tidak hanya nasi sama ikan. Jadi karbohidrat dengan protein kan tidak cocok. Jadi paling tidak ada buahnya. Susunya juga proteinnya. Protein itu kan sekarang bisa didapat dari ikan, bukan hanya dari susu. Apalagi kalau anak SD yang masa pertumbuhannya kelas 3, kelas 4. Makanya sekarang kan lihat, anak-anak sekarang kan tinggi kan. Karena diintervensi iya, terus Bu ya. beda kayak kalau kita yang dulu kan, beda memang. Berbicara terkait ini kan nggak semua daerah tuh Benar. punya Benar. pangan yang lengkap gitu, bisa Iya. dikatakan lengkap gitu. Terus juga kan kita kan di dalam B2SID di bidang konsumsi itu juga kan diintervensi di posyandu. Berarti masuk ke posyandu. Posyandu. Tapi kami di posyandu itu mengedukasi daripada menu B2SA itu sendiri. Paling tidak di posyandu itu bisa menghadirkan menu B2SA. Itu tadi pentingnya B2SA itu untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, apalagi balita, ibu hamil. Terus malah sekarang lansia. Oh lansia juga Bu? Ada juga lansia ya. Jadi alhamdulillah selalu kami promosikan, selalu kami sosialisasikan. Sejauh ini kendala yang dihadapi dari bidang Ibu sendiri terkait penyiapan konsumsi dan keanekaragaman sendiri. Apakah ada nih masyarakat yang masih ngeyel gitu dikasih tahu nih, ini harusnya tuh seperti ini, tapi di sini adanya ini Bu, gini-gini itu gimana tuh Bu? Ya namanya kita juga kan penuh perjuangan ya. Kalau apalagi masyarakat, ya saya bilang tadi, masyarakat itu pola pikirnya beda-beda. Ada yang makan asal kenyang, nasi dengan lauk sudah selesai. Tetapi ada juga yang mementingkan daripada kesehatannya. Jadi itu ada kadang-kadang kita sosialisasi, edukasi, ya namanya iya itu kan biasa. Tapi penerapannya kita nggak tahu. Tapi kalau di anak-anak kami mengharapkan kepada orang tua itu selalu mendampingi daripada pola makan mereka. Karena pola makan mereka yang berbasis B2SA itu sangat penting untuk mereka. Apalagi generasi Indonesia Emas ya 2045. Bagaimana intervensi dari bidang Ibu sendiri untuk MBG sendiri? Kadang kan kita tahu bahwa menu di MBG itu kadang ada yang memang lengkap, tapi kadang ada juga yang ya udah seadanya aja, yang penting anak-anak suka gitu. Itu gimana Bu? Di bidang konsumsi sendiri sih untuk MBG itu tadi. Paling tidak daripada menunya paling tidak berbasis B2SA. Bahannya sendiri kami mengharapkan bahan ini yang ada di lokal. Di lokal bukan di drop dari mana. Ya barangkali masih dalam keterbatasan ini ya untuk volumenya barangkali masih ada. Tapi di situ kami di konsumsi sendiri, bidang konsumsi mengharuskan atau mengharapkan setiap MBG itu menggunakan pangan lokal yang ada di sekitar.
sayur-sayurnya, kasarnya dari hidroponiknya yang kita harapkan kepada pengurus MBG. Di dalam MBG sendiri gitu, Dinas Ketahanan Pangan kan sekarang jadi sekretarisnya. Bidang konsumsi dan keamanan itu ini ikut di dalam MBG itu. Makanya dari kami konsumsi mengharuskan daripada berbahan daya lokal. Berbahan daya lokal yaitu saya tadi bilang, misalkan yang ada di daerah kita itu apa? Misalnya daerah pesisir, misalnya ikan, kita tampilkan ikan. Jadi di situ intervensi kita. Harapan dan ajakan dan serta himbauan nih Bu untuk masyarakat Kukar khususnya keluarga, sekolah dalam menerapkan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman menuju generasi sehat dan unggul 2045. Harapannya sih kami di Dinas Ketahanan Pangan mengimbau kepada masyarakat Kutai Kartanegara, dari sekarang gunakanlah pangan lokal. Pangan yang bersumber daripada bahan lokal. Karena dengan kita menerapkan pola B2SA yang bersumber daya lokal, insya Allah kita bisa mengharapkan anak-anak kita itu bisa tumbuh lebih cerdas lagi. Dengan harapan juga menuju Indonesia Emas 2045, anak-anak kita bisa lebih cemerlang.